Banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi 11 Mei 2024 meluluh lantakan sejumlah daerah di Sumatera Barat, yaitu Tanah Datar, Agam, dan Padang Panjang. Data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, 60 orang tewas dan 10 orang tak ditemukan. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, akses transportasi utama dari Padang menuju Padang Panjang, Bukit Tinggi hingga ke Riau terputus. Bahkan, seluruh lokasi wisata pemandian yang ada di kawasan Lembah Anai porak-poranda, termasuk kafe baru yang berdiri persis di pinggir sungai Lembah Anai, hilang dihantam arus. Bencana akibat terjangan arus sungai di Lembah Anai sering kali terjadi, termasuk di zaman kolonial Belanda. Menurut peneliti sejarah Fikrul Hanif Sufyan, tercatat 2 kali banjir besar di masa itu, yaitu pada 1894 dan 1904. Menurut Fikrul, Lembah Anai saat itu tidak saja pintu penghubung pesisir pantai barat Sumatera menuju pedalaman Minangkabau, namun juga akses utama masuknya modernisasi. Dalam beberapa surat kabar yang kita temukan, itu memang terjadi dampak yang sangat besar di sekitar Lembah Anai. Karena kita ketahui sendiri bahwa Lembah Anai itu berupa cekungan ya, dan itu kalau misalnya debit air itu turun dari tempat ketinggian itu dampaknya itu memang sangat besar sekali. Ada beberapa kawasan yang terkena dampak yang cukup parah pada masa itu, seperti di daerah Tambun Tulang yang berada di sekitar Lembah Anai, kemudian juga ada di sekitar daerah Ayu Putih, dan juga ada di Kampung Tengah. Jalan di Lembah Anai ini dulunya hanya jalan setapak, sehingga pengangkutan barang dari dan menuju pedalaman Minangkabau hanya dengan kuda beban, pedati, dan tenaga manusia. Topografi dan cuaca setempat semakin memperlambat alur distribusi. Mengatasi persoalan itu, pada 1833, Belanda memulai pembangunan jalan raya. Bahkan pada 1890 dibangun pula rel kereta api melintasi kawasan Lembah Anai guna menghubungkan Sawah Lunto dengan Padang untuk mengangkut batu bara. Menurut Fikrul, pada 11 Desember 1890, kereta api uap yang kini disebut Mak Itam untuk pertama kali melintasi Lembah Anai dengan rel kereta api bergeriginya. Baru 2 tahun beroperasi, pada Desember 1892, banjir bandang menerjang jembatan kereta api di Lembah Anai hingga ambruk. Batavia New Black pada 8 Januari 1893 menulis, bencana terjadi pada malam Natal setelah hujan tanpa henti selama 8 jam. Tak hanya jembatan kereta api, rel, dan rumah-rumah di kawasan itu hancur. Butuh waktu berbulan-bulan dengan biaya perbaikan 500 juta gulden untuk memperbaiki kerusakan itu. Galado ini itu bermula dari curah hujan yang sangat tinggi. Itu tepatnya itu menjelang hari Natal ya, atau di tanggal 23 Desember itu mencapai puncaknya. Tapi jauh sebelumnya, antara tanggal 18 sampai tanggal 23 Desember itu memang curah hujan
itu di pedalaman Minangkabau itu benar-benar tinggi pada masa itu. Nah, dalam catatan yang kita temukan, dampak dari curah hujan yang begitu tinggi dalam Algemene Handelsblad, kita temukan bahwa curah hujan yang terjadi di pedalaman Minangkabau, misalnya seperti Parangpanjang, Bukit Tinggi dan lain sebagainya, itu bisa mencapai 2.500 mm. Ya. Itu artinya itu curah hujannya sangat tinggi sekali, dan itu kemudian menyebabkan danau yang berada di Gunung Merapi yang menampung debit danau itu sudah tidak bisa lagi menampung, dan kemudian terjadilah Galodo itu. 12 tahun kemudian, tepatnya 7 Januari 1904, Galodo atau banjir bandang kembali menerjang Lembah Anai. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Dampaknya lalu lintas kereta api terganggu selama 6 bulan, sehingga pengiriman batu bara ke pelabuhan Imhaven atau pelabuhan Teluk Bayur digantikan sementara dengan pedati atau gerobak kerbau. Kereta api yang waktu itu melintas ya dari arah Kayu Tanam itu kemudian waktu itu akan menuju ke Lembah Anai. Itu di daerah Tambun Tulang itu kereta api itu tiba-tiba harus merem mendadak karena beberapa meter di depannya itu jembatan yang akan mereka lalui itu sudah ambruk ya, karena sudah dihempas oleh Galodo yang arusnya waktu itu sangat besar sekali. Dalam pemberitaan yang pernah dirilis oleh Het Vaderland pada 6 Februari tahun 1904 itu menyebutkan bahwa jembatan dengan konstruksi setengah parabola pun ambruk. Itu jembatan yang itu sangat besar yang setiap kali pernah kita lewati kalau kita akan sebelum kita melewati kota Parangpanjang. Tidak hanya jembatan yang berada di Tambun Tulang itu, jembatan yang berada di atas Sungai Anai atau di atas Batang Anai yang berada di dekat Air Putih itu juga mengalami luluh lantak. Itu baru direhab, kemudian mengalami luluh lantak. Dan kemudian kereta api yang kita ceritakan tadi itu tidak bisa bergerak maju dan juga tidak bisa mundur. Akhirnya ini menyebabkan itu para penumpang, terutama itu perempuan, itu harus turun dari kereta api ya. Kemudian mereka harus menginap ya di kantor stasiun ya waktu itu ada disediakan di sekitar sana. Dan kemudian perjalanan mereka itu dari lokasi tadi di dekat Tambun Tulang itu menuju ke Parangpanjang itu harus mereka lakukan dengan berjalan kaki. Kerugian material akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi pada Mei 2024 diperkirakan mencapai 108 miliar rupiah. Hingga kini, penanganan pasca bencana terus dilakukan, termasuk perbaikan jalan yang putus di Lembah Anai yang ditargetkan rampung pada Juli 2024.